Seperti yang kita ketahui, kontroversi podcast Deddy Corbuzier bukan 1 atau 2 kali menimbulkan keributan di tengah warganet, hingga beberapa kali ancaman unfollow akun medsosnya. Berawal dari sosoknya yang kerap membuat sebuah topik judul yang cukup mengandung pro kontra. Belum lagi, diskusi mereka juga sangat sensitif bagi beberapa kalangan. Deddy Corbuzier adalah satu-satunya orang yang meraup keuntungan dari podcastnya tersebut. Meski digadang-gadang sebagai saluran podcast nomor 1 di tanah air, Deddy Corbuzier dikenal pelit bahkan enggan untuk memberikan honor kepada bintang tamunya. Tak ingin dimanfaatkan, 7 sosok populer ini pernah menolak ajakan kolaborasi dengan pria berkepala pelontos tersebut. Nah, siapa saja mereka? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Aldi Taher. Nama Aldi Taher tentunya sudah tak asing di telinga penikmat hiburan tanah air. Dirinya kerap melakukan hal-hal yang berujung dengan perdebatan, mulai dari mengaku sebagai ustadz hingga ingin menjadi presiden Amerika Serikat. Di balik itu semua, mantan personil trio ubur-ubur itu ternyata pernah menolak mentah-mentah undangan podcast Deddy Corbuzier. Bahkan, artis yang kini memutuskan untuk berhijrah itu sempat mengatakan kalau acara podcast Deddy Corbuzier hanya mengandung kemaksiatan saja. Selain itu, Aldi Taher juga menyuruh Deddy Corbuzier untuk menghapus konten-kontennya yang dinilai mengandung kemaksiatan. Sebelumnya, keduanya juga terlibat aksi sindir-menyindir di sosmed yang menarik perhatian netizen. Kebanyakan dari netizen mendukung Deddy Corbuzier dan menganggap apa yang dilakukan Aldi Taher berlebihan. Namun, pada bulan April 2021, akhirnya Aldi Taher malah menerima undangan untuk menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier dengan alasan dirinya butuh biaya untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. 2. Hari Jisun. Hari Jisun merupakan segelintir orang yang tidak akan tampil di acara podcast Deddy Corbuzier karena sempat terlibat konflik dengan sang pemilik acara. Pada September 2018, YouTuber Korea Selatan terlibat perseteruan dengan Deddy Corbuzier. Masalah keduanya berawal dari kekecewaan Hari Jisun terhadap acara talkshow hitam putih yang dipandu oleh Deddy Corbuzier. Permasalahan keduanya berlanjut setelah Deddy membeberkan tentang ketidakprofesionalan Hari Jisun karena tidak mematuhi briefing ketika tampil di acara tersebut. 3. Jerings. Pada pandemi lalu, nama Jerings kerap menghiasi media massa berkat opininya yang menolak untuk divaksin hingga menimbulkan kontroversi tentang COVID-19. Seolah tak mau ketinggalan, Deddy Corbuzier sempat ingin mengundangnya ke podcast miliknya. Tapi, Jerings menolak datang ke Jakarta dengan dalih belum divaksin. Sementara, Deddy juga ogah mendatangi Jerings ke Bali. Namun, beberapa waktu kemudian, Jerings akhirnya menyanggupinya, namun dengan catatan dibayar. Deddy Corbuzier pun menolaknya dengan alasan kalau Jerings sudah divaksin, sehingga tidak ada alasan lagi bagi Deddy Corbuzier untuk mengundangnya. 4. Nikita Mirzani. Dikenal sebagai artis yang lekat dengan kontroversi, membuat nama Nikita Mirzani sempat diundang Deddy Corbuzier di acara podcastnya pada tahun 2020. Nikita Mirzani mengaku sempat dihubungi Deddy Corbuzier lewat sebuah pesan singkat di aplikasi WhatsApp. Alih-alih menerima, dirinya malah menolak ajakan tersebut dengan alasan tidak ada yang perlu dibicarakan mengenai masalahnya di acara podcast Deddy tersebut. Sebelumnya, nama Nikita Mirzani sempat menjadi perbincangan usai pernyataannya yang dianggap merendahkan Habib Rizik yang baru pulang ke Indonesia, hingga membuat Nikita Mirzani dikecam oleh para pendukung Habib Rizik. Namun, pada tahun 2021, Nikita Mirzani justru menarik kata-katanya setelah menerima tawaran tampil di podcast Deddy Corbuzier. 5. Farhad Abbas. Farhad Abbas, pengacara kondang yang satu ini pernah terlibat konflik dengan Deddy Corbuzier di tahun 2015 silam. Hal itu dikarenakan cuitan Farhad Abbas mengenai Deddy Corbuzier ketika Deddy melakukan wawancara di salah satu televisi swasta nasional. Konflik keduanya terus berlanjut hingga Farhad Abbas dan Deddy Corbuzier dipertemukan dalam acara yang dipandu oleh Deddy Corbuzier hitam putih. Menilik dari konflik itu, tentu saja Farhad Abbas akan menolak undangan podcast Deddy Corbuzier jika ada tawaran. 6. Mario Teguh. Deddy Corbuzier dan Mario Teguh sempat terlibat perselisihan di tahun 2016. Deddy Corbuzier dianggap membuat masalah di dalam keluarganya oleh Mario Teguh karena mengundang Aryo Kiswinar di acara yang dipandunya.
Lanjutnya, mereka terus saling sindir-menyindir hingga membuat Mario Teguh sampai melaporkan kasus itu ke Mapolda Metro Jaya. Tentu saja dengan adanya perseteruan di antara mereka, hampir bisa dipastikan kalau sosok satu ini akan menolak tawaran podcast dari Deddy Corbuzier. 7. Desta. Aktif di layar kaca tentunya membuat Desta menjadi salah seorang artis yang harus diundang Deddy Corbuzier di podcastnya. Namun siapa sangka, host acara Tonight Show di Net TV itu rupanya sudah beberapa kali menolak ajakan untuk menjadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. Desta mengungkapkan kalau pengalaman atau kisah hidupnya mungkin kurang menarik untuk diceritakan dan juga ditambah dengan fakta kalau dirinya bukan tipe orang yang suka diwawancarai. Hingga akhirnya, Desta luluh setelah menerima pesan pendek dari Deddy Corbuzier yang isinya sangat menyentuh dirinya. Dan pada 28 Agustus 2021, Desta tampil sebagai bintang tamu dalam podcast Deddy Corbuzier. Kala itu, dia dan Deddy Corbuzier membahas tentang haramnya musik dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, itu saja sederet sosok yang pernah menolak undangan podcast Deddy Corbuzier. Terlepas dari kontroversi yang baru-baru ini terjadi, acara podcast ini juga memiliki sisi positif yang patut untuk diapresiasi. Kira-kira, bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!